Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rich George Peter. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Analisis Kedudukan Aset Kripto sebagai Objek Warisan dan Hambatan Pewarisannya dalam Sistem Hukum Waris KUH Perdata. Saat ini bentuk kekayaan tidak lagi hanya berupa aset berwujud seperti tanah atau rumah, ketika juga mengenal kekayaan digital, salah satunya adalah aset kripto seperti Bitcoin dan Ethereum. Aset kripto ini nilainya bisa sangat besar tetapi bersifat tidak berwujud dan hanya bisa diakses melalui private key. Masalah muncul ketika pemilik aset kripto meninggal dunia tanpa meninggalkan akses tersebut. Akibatnya, meskipun ahli waris sah secara hukum, aset kripto tersebut bisa tidak pernah dapat diakses oleh ahli warisnya. Sementara itu di Indonesia, meskipun aset kripto sudah diakui sebagai komoditas yang legal melalui regulasi Bapepti dan OJK, mekanisme pewarisannya belum diatur secara jelas dalam hukum waris, khususnya KUH Perdata. Inilah yang menjadi dasar utama penelitian saya. Dan dari latar belakang tersebut, penelitian ini fokus pada dua pertanyaan utama, yaitu yang pertama, bagaimana kedudukan aset kripto sebagai objek kebendaan dalam sistem hukum Indonesia, dan yang kedua, bagaimana peran dan kedudukan notaris dalam pelaksanaan pewarisan aset kripto menurut hukum waris Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta regulasi yang berkaitan dengan aset kripto dan hukum waris. Maka dari itu, hasil penelitian saya yang dapat saya jelaskan pertama yaitu terkait kedudukan aset kripto. Walaupun KUH Perdata tidak secara eksplisit menyebut aset digital, namun dalam pasal 499 KUH Perdata mendefinisikan benda secara luas sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Dalam perkembangan hukum kebendaan modern, benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi juga diakui sebagai objek kebendaan. Aset kripto memenuhi unsur tersebut karena memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki secara individual melalui private key, dan dapat dialihkan. Pengakuan ini diperkuat oleh regulasi Bapepti dan POJK. Dengan demikian, aset kripto dapat dimasukkan sebagai bagian dari harta waris yang beralih kepada ahli waris. Kemudian yang kedua, mengenai peran notaris. Secara normatif, notaris memiliki kewenangan untuk menuangkan kehendak pewaris dalam bentuk akta wasiat atau hibah wasiat. Namun dalam praktiknya, pewarisan aset kripto menghadapi hambatan teknis karena akses terhadap private key tidak diatur secara hukum. Akibatnya, hak ahli waris seringkali hanya ada di atas kertas tetapi sulit diwujudkan secara nyata. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan peran notaris, terutama dalam konteks hibah wasiat, aset kripto, dan pengaturan mekanisme pengalihan yang aman dan sah. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa aset kripto memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai objek warisan, namun perlindungan hukum terhadap ahli waris belum optimal karena belum adanya pengaturan teknis dan normatif yang memadai, khususnya terkait peran notaris. Melalui penelitian ini, saya berharap hukum waris Indonesia ke depan dapat lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga hak ahli waris atas aset kripto dapat terlindungi secara nyata. Sekian presentasi penelitian tesis saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.